dalam masalah takdir ini ada dua aliran dalam sejarah Islam. Yang pertama, nama alirannya Jabriyah. Jabriyah diambil dari kata Jabr. Jabr artinya terpaksa. Jim ba ra, Jabr. Orang yang terpaksa disebut dengan majbur. Makanya dalam nikah ada namanya wali yang boleh memaksa anak gadis dalam mazhab Syafi'i. Wali mujbir, majbur dipaksa, mujbir memaksa. Saya ada anak gadis, saya tak ada anak gadis, misalkan saya ada anak gadis, saya balik ke rumah, saya cakap pada anak gadis saya, anak gadisku, aku balik dari bagi tazkirah di Masjid Blaid. Aku terjumpa tadi anak lajang yang handsome, soleh, Masya Allah, tabarakallah. Aku dah nikahkan engkau dengan dia tadi. Maka nikah itu sah. Sebab saya wali mujbir. Wali mujbir itu ayah dengan datuk. Jadi kelompok yang pertama ni Jabriyah mengatakan dia terpaksa dengan takdir. Hidup dia ini terpaksa, dipaksa oleh takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini ada satu golongan di tengah umat ini, dan saya yakin dan percaya golongan Jabriyah ini masih hidup lagi sampai sekarang. Bila ditanya dia, kenapa awak berzina? Mohon maaf, beribu maaf, berapa banyak anak perempuan, anak lelaki yang melakukan perbuatan dosa, sedar, sehat, tiada kurang satu apapun. Manakala perbuatan itu terjadi, bila dia ditanya, kenapa kamu melakukan ini semua? Dia nasihati pula mak ayah dia, sabarlah ya, ini sudah ketetapan Allah. Padahal dia melakukan perbuatan itu dalam keadaan sedar, dalam keadaan sihat, zahir dan batin. Dia boleh memilih antara action atau tidak, antara berbuat atau tidak, antara memilih dua pilihan. Lalu kemudian ada kelompok yang kedua. Kelompok kedua mengatakan, lawan daripada kelompok Jabriyah tadi. Kata dia, orang Jabriyah ini tersesat. Sebab segala perbuatan dia katakan gara-gara takdir Allah. Sebab takdirlah dia mabuk, sebab takdirlah dia mencuri, sebab takdirlah dia berzina, sebab takdirlah dia minum khamar. Ini menista Allah SWT, mengotori Allah SWT. Maka kelompok yang kedua ni, Allah mesti kita sucikan daripada takdir ini. Kalau begitu takdir ini kita buang saja. Inilah yang disebut dengan kelompok aliran Qadariyah, atau nama lainnya adalah Mu'tazilah. Kata mereka takdir itu tak ada. Jadi rukun Islam, rukun iman tinggal 5 saja. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Tak ada, hanya 5 saja, Mu'tazilah. Sebab kata dia bertentangan dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi takdir ni tak ada. Kedua-duanya bukan golongan ahlus sunnah wal jamaah. Sedangkan kita bukan Jabriyah dan kita bukan Qadariyah. Kita adalah golongan ahlus sunnah wal jamaah. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, maka dalam 3 hal dalam akidah kita Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, dalam bidang fiqh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dalam bidang tasawuf Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Keluar daripada itu, maka dikhawatirkan kita keluar daripada golongan puak yang terselamat, Al-Firqah An-Najiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu apa makna takdir dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah? Bahwa Allah tahu segala apa yang terjadi, tapi pengetahuan Allah itu tidak memaksa.
Itu bezanya dengan Jabriyah. Kata Jabriyah, Allah tahu dan pengetahuan itu memaksa, sedangkan ahlu sunnah mengatakan Allah tahu tapi pengetahuan Allah itu tidak memaksa. Apakah Allah tahu bahwa hamba itu akan berbuat dosa? Ya, tapi pengetahuan Allah tidak memaksa orang itu untuk melakukan perbuatan dosa. Itulah dia ada yang disebut dengan al-kasbu wal ikhtiar. Ada ikhtiar, seorang hamba memilih antara ke masjid atau ke tempat maksiat. Malam hujan sejuk lepas makan, kata syaitan, bismika Allahumma ahya wa amut. Tapi kata malaikat, engkau datang ke masjid ada tazkirah. Kata syaitan, kau tak usah datang tazkirah, tengok Abdul Somad, dialah yang sudah habiskan banyak berapa jam waktu engkau habis di YouTube gara-gara sebab dia ni. Tapi kata malaikat, datanglah sebab ke masjid melangkahkan kaki mendapatkan amal saleh. Tazkirah mendekatkan diri kepada Allah. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, sekelompok orang berkumpul di rumah Allah, yatsluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya. 3 yang kita lakukan malam ini. Yang pertama, duduk di rumah Allah. Yang kedua, membaca ayat-ayat Allah. Yang ketiga, mengkaji isinya. Maka Allah balas dengan 4. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan ke dalam hati. Wasyiyat bihimur rahmah, mereka dikelilingi rahmat Allah. Hafat bihimul malaikah, mereka diliputi malaikat Allah. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dibanggakan Allah kepada para malaikat. Mudah-mudahan majlis kita ini majlis yang dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat, insyaallah. Amin ya rabbal alamin.